Ya, kita ngopi sore lagi ini. Ini menarik. Cuaca sudah juga ada. adem. Ya, ini pisangnya sudah ada, singkongnya sudah ada, dan menarik. Sore ini kita bersama Bung Jojo. Ya. Di luar ada hujan. Nggak apa-apa. Kali ini saya muti dulu. Muti dulu. Nah ini. Kita mau ngomongin apa? Oh ya. Saya ingat betul Bung Rai pernah mengungkap data soal parahnya nepotisme di Indonesia. Coba Bung Rai cerita itu soal nepotisme itu. Dinasti. Ya. Dinasti. Itu beda-beda tipis. Ya. Nanti dia bisa menjelaskan itu kok. Dia sudah nangkap ini apa omongan itu. Iya. Dia sudah nangkap omongan. Saya ingat Bung Rai pernah ngangkat soal itu. Ya. Gimana ceritanya? Itu kan waktu habis putusan Mahkamah Konstitusi itu kan. Iya. Nah, kita lalu ada dinasti politik yang istilah saya itu naik kelas. Dari yang selama ini masih ada di kabupaten kota, provinsi gitu ya. Sekarang ada di tingkat capres dan cawapres gitu kan. Nah, saya mengingatkan, jangan lupa ya, bahwa perdata tahun 2020 Indonesia itu dipimpin oleh dinasti di hampir 117 daerah di seluruh Indonesia. Alias itu kira-kira 20-21% dari total wilayah Indonesia. Dan itu apa namanya? Berapa? Itu 117 atau sekitar 21%. Ya 21 kalau kabupaten. Enggak, total yang disebut dengan dinasti politik. Iya, artinya 20% itu kan dari jumlah kabupaten kira-kira. Ya kabupaten ya, Ya kan? provinsinya. Begitu. Tapi kalau ngomong provinsi kan provinsi 38 Iya, tidak sekarang. totalnya makanya. Jadi Ya kan? baik kabupaten maupun provinsi. Kabupaten, Ya kan? ya, karena dinasti itu juga ada di tingkat provinsi gitu ya. Artinya begitu luas sebetulnya ya. Terjadi kepemimpinan di bawah dinasti politik ini gitu. Ya itu saya ingin menjelaskan saja bahwa sebetulnya kita mestinya udah masuk ke taraf darurat dinasti gitu loh kira-kira itu. Saking luasnya ya praktek-praktek dinasti politik yang terjadi di pemerintahan kita secara umum gitu. Oh gitu ya. Nah, ini menarik sekali Om Ray. Nah ini. Tadi naik kelas itu loh. Jadi maksudmu sekarang naik kelasnya ke tingkat RI? Iya, itu kan sekarang itu. Nah, Oh, karena ada wakil presiden ini presiden. mendorong anaknya jadi cawapres. Membiarkan, mempromosikan anaknya sebagai cawapres saat di mana beliau masih aktif sebagai presiden. Jadi sebetulnya ada kan semacam gambaran tentang dinasti itu kan saya masih berkuasa, tapi anak saya, istri saya, suami saya, bapak saya, ibu saya, ponakan, menantu juga ikut mau berkuasa. Itu contoh syarat yang disebut dengan dinasti itu gitu. Iya, dan ini ada dimensi penggunaan negara ya, kuasa negara, kuasa negara dan lain. Ada hubungan darah. Termasuk wibawa. Tapi presiden. jangan salah dengan keluarga politik. Keluarga politik itu artinya ya saya sudah pensiun 5 tahun dari katakanlah misalnya bupati wali kota, lalu anak saya terlibat dalam politik, itu nggak bisa disebut dinasti, Mas. Dan itu keluarga gitu, Nah, itu biasa. Begini, ini memang menarik ngomong soal dinasti ini karena bagaimanapun ya kita memang mesti masuk ke yang lebih serius. Saya ke Bung Jojo nih. Pertanyaan pentingnya, ya karena kita memang ajak Bung Jojo ngopi bareng ini. Ini lo harus berpikir keras gitu. Supaya berpikir serius. Oke. Begitu. Jadi begini, ini menarik sekali yang disampaikan Bung Rai tadi. Itu 117. Jadi Indonesia ini sudah dikepung oleh dinasti dan disempurnakan oleh dinasti yang naik kelas. di tingkat nasional gitu ya, seperti disempurnakan. Tapi begini, apa yang menyebabkan dinasti itu menjadi begitu sempurna di Indonesia dan kok orang menganggap itu biasa saja? Lalu kemudian apa bahayanya bagi demokrasi kita atau bagi
bangsa ini gitu dengan maraknya dinasti ini? Ya, pertama kita potret fenomenanya dulu ya. Bahwa ada 100 berapa itu? 117 dinasti. Itu dalam Di pilkada 2020. ya, di level kabupaten kota dan provinsi. Dan tidak ada satupun terjadinya penolakan atau perlawanan dari masyarakat di kabupaten kota setempat. Waktu kan? awal-awal itu menarik sekali. Itu demikian ramenya orang membicarakan soal dinasti di level kabupaten. Ya, Karena waktu ya. itu ada Ya. ada kejadian misalnya di daerah tertentu suaminya udah 2 periode. Suaminya, istrinya, yang ya. dinaikin. Provinsi Ya. Atau yang anaknya. lain ini, Aha. Banten. Ya, lalu kemudian cerita soal bagaimana dinasti Banten Ya, pada tetapi waktu itu menguasai seluruh penolakan dan perlawanan itu kan bukan diinisiasi oleh masyarakat secara murni ya, tetapi itu diinisiasi oleh lawan politiknya ya untuk menolak itu praktek dinasti. Nah, menurutku begini, jangan-jangan karena tidak ada penolakan dan perlawanan di level kabupaten kota dan provinsi dalam skala yang masif, maka itu kemudian kita jadi lebih permisif ya untuk praktek politik dinasti. Nah, kalau di level kabupaten kota dan provinsi tidak ada penolakan, kenapa tidak kita coba untuk level RI begitu kan? Karena relatif tidak ada upaya penolakan, perlawanan gitu. Karena itu kenapa enggak gitu? Kalau itu kemudian dinaikkan kelasnya seperti kata Ray tadi untuk level RI ya. Nah, menurutku begini ya. Karena demokrasi itu selalu berbicara soal persamaan kesempatan dan peluang ya untuk mengelola negara. Tetapi kemudian yang kita dapati akhirnya terutama untuk level kabupaten kota dan provinsi itu keluarga bukan mewariskan harta atau apa, tetapi mewariskan elektabilitas ya. Jadi seolah-olah elektabilitas itu bisa diwariskan kepada anak, istri. Bukan seolah-olah. Udah kejadian. Udah kejadian ya. Jadi yang diwariskan kepada anaknya atau istrinya atau suaminya adalah elektabilitas gitu. Nah, itu fenomena yang menarik kukira ya. Tetapi demokrasi secara dulu kan argumennya bahwa ya setiap orang punya kesempatan yang sama, termasuk juga keluarga dari incumbent gitu ya. Jadi justru kalau kita melarang keluarga incumbent itu melanggar HAM gitu ya, melanggar hak orang untuk dipilih. Ya kan di pemilu itu ada hak untuk memilih, hak untuk dipilih. Ya. Tapi jangan lupa, Bung, kita pernah mengatur di dalam undang-undang pilkada itu soal dinasti itu. Pernah. Iya kan? Iya, pernah. Nah kan, Dulu iya kan, itu diatur karena untuk mengingatkan kepada semua warga negara, oke, lu punya hak untuk dipilih. Iya, iya. Dipilih. Ya, nah tadi aku menceritakan argumen orang untuk membenarkan itu, ya, untuk membenarkan praktek dinasti. Ya. Jadi pembenarannya adalah bahwa setiap orang punya hak untuk dipilih, termasuk keluarga dari incumbent. Itulah pembenarannya, gitu ya. Jadi itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Karena dianggap bertentangan dengan hak asasi hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi lupa bahwa kultur kita belum sepenuhnya demokratik. Maka sekarang tanda kutip ya dimakanlah pasal itu. Jadi Marahlah kemudian. itu jadi pintu masuk. Itu satu poin. Poin yang lain begini, kan selalu mulai dengan cara berpikir yang positif, ya, bahwa nggak perlu diatur juga. Ini para pemimpin kita ini bisa kok membatasi diri, bisa kok tidak memaksakan anaknya, tidak memaksakan istrinya. Sama seperti kita the founding fathers kita dulu membuat undang-undang dasar, nggak perlu kita membatasi masa jabatan presiden, iya. ya kan? Karena siapapun pemimpin dia akan tahu diri, dia akan berhenti. Karena itu. Ya, itu Tapi kan asumsi. ya justru itu. Kan itu dikoreksi, kemudian dibatasi gitu ya. Oleh reformasi. Oleh reformasi gitu. Nah, makanya jadi dengan argumentasi itu kan faktanya hari ini nggak begitu, Bu. Iya. Makanya yang mau aku bilang begini, bahwa kita tidak bisa mempercayakan pengelolaan republik ini berdasarkan asumsi bahwa setiap orang punya niat baik, punya goodwill politik. Goodwill politik itu harus
dioperasionalkan di dalam aturan, di dalam undang-undang agar niat baik itu terjaga gitu loh. Artinya kita tidak bisa melepas bola begitu saja tanpa regulasi, tanpa aturan gitu. Nah, menurutku kita juga perlu mengatur ke depan bagaimana kemudian seseorang tidak bisa masuk ke dalam proses elektoral pada saat bapaknya atau istrinya atau suaminya sedang menjabat. Itu menjadi penting ya untuk kita membatasi soal-soal yang begitu gitu. Jadi supaya elektoral itu atau elektabilitas itu tidak diwariskan kepada keluarga. Nah, itu Mohon maaf, saya membaca pancingan pertanyaanmu tadi itu dalam perspektif lain gitu. Dan saya mau mengatakan begini, memang mestinya dalam banyak hal nggak perlu banyak aturan yang mengatur, tapi ya harus ada kesadaran yang muncul di elit-elit politik kita bahwa sikap ini nggak baik, sikap ini nggak tepat gitu. Mempergunakan itu dengan itu yang mungkin betul, kita itu bicara apa yang disebut kualitas kepribadian kepemimpinan, Bas. Ya. Ya kan? Bagi dia bukan soal ada aturan nggak ada aturan, tapi bagi dia ini soal baik nggak bagi Republik atau tidak gitu. Betul. Itu yang paling penting. Nah ini menurut saya kalau konteks ini, ya mohon maaf saja, mungkin nggak terlalu dalam di dirinya Pak Jokowi, karena memang dia nggak dilatih untuk hidup di dalam dan memperjuangkan demokrasi. Dan itu bahayanya, bahayanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan soal dinasti itu sambil berharap tadi kesadaran seperti yang Bung Rey. Ternyata tidak ada. Tidak ada, karena pemimpin dalam pikiran dan pemimpin hati seperti Pak Jokowi pun sebetulnya nggak punya kultur berdemokrasi. Dia hanya dia datang setelah kita demokratik, lalu memanfaatkan demokrasi. Dia hadir pada saat suasana sudah demokratik, lalu mempergunakan demokrasi itu untuk berkuasa, dan sekarang mempergunakan demokrasi itu juga untuk menumpuk kekuasaan di keluarganya gitu. Nah makanya Rey, itu kan saya selalu bilang ya, dengan begitu banyak kehebatan Jokowi ya, sebetulnya dengan mendorong anaknya dia gagal tuh sebagai seorang pemimpin yang mau mendorong demokrasi. Dan itu menurut saya juga perbedaannya Jokowi ini dengan Mega. Mega dalam hal itu, kepemimpinan ini. Iya, dalam segala kekurangannya. Apa coba? Dia punya kewenangan mutlak menentukan anaknya itu untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Bahkan dirinya sendiri. Ya. Awalnya itu sebelumnya. Ya. Ketika peluang itu ada. Ya, ketika peluang itu ada 2019, ya, 2009, tapi dia minta disurvei. bahkan 2014. Ya, dia minta disurvei. Survei itu mengatakan dia susah, katakanlah begitu ya. Ini yang diceritakan oleh beberapa orang seperti Andi kan. Dan dia mengalah untuk itu dan mendorong orang lain. Nah, yang terakhir ini dia mengalahkan relasinya dengan anaknya. Gitu ya. Ya dalam tanda petik menegasikan anaknya untuk mencalonkan calon lain. Nah, itu tidak terjadi dalam diri Pak Jokowi dengan segala kehebatan dan puja-puji kita terhadap dia sejak dia jadi presiden dalam periode yang pertama. Gitu. Jadi memang orang baik itu belum tentu memberi kontribusi baik bagi demokrasi. Sebaliknya mungkin orang seperti Mega ya, yang dipandang orang banyak tidak baiknya dalam tanda petik, tapi ada nilai-nilai prinsipil yang dia pegang. Itu kan? Bukan ada, tapi banyak nilai-nilai. Ya, dan dia hidup dengan nilai-nilai itu. Ya, salah satunya dia nggak memaksakan Puan untuk menjadi calon presiden. Ya. Itu mutlak PDIP bisa dukung sendiri 20%, dia nggak perlu berkoalisi. Itu nggak dia lakukan. Jadi apa ya? Saya kira kita butuh orang seperti ini sebetulnya untuk menjaga demokrasi prosedural kita itu tetap punya makna dan nilai. Yang terjadi sekarang kan begitu. Demokrasi prosedural kita itu dipahami semata-mata prosedural,
Sehingga seolah-olah integritas nggak penting, moralitas tidak penting, nilai tidak penting, Etik. prinsip tidak penting. Yang penting legal. Boleh dong anak saya jadi. Ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kan berpikir begitu itu. Itu berpikir bukan dalam rangka kepentingan demokrasi, tapi mengangkangi mekanisme demokrasi untuk kepentingan sendiri. Ya itulah politik dinasti. Ya. Dalam bahasa yang lain, menurut saya sih, yang disebutkan oleh Bung Jerry itu, kita nggak perlu banyak aturan kalau kepribadian, kepemimpinan kita itu menjadi contoh sendiri gitu loh. Kepribadian para pemimpin. Iya, contoh sendiri. Dia menahan diri sendiri, dia punya peluang, tapi dia tahu bahwa ini tidak baik bagi bangsa dan negara. Ya. Kalau dia paksakan, akan menjadi contoh yang tidak bagus bagi bangsanya, bagi generasinya, dan yang paling penting itu adalah meruntuhkan prinsip-prinsip yang dia perjuangkan di anu selama ini. Kalau kita memasukkan situasi yang kayak begitu, ya salah satunya adalah di dalamnya Ibu Mega. Nah, Ibu Mega mungkin seperti yang disebut oleh Bung Jerry tadi, dia nggak mikirin dirinya, dia mikirin bangsa, kira-kira begitulah ya kan. Kalau dia mikirin dirinya, dia maju sendiri tuh 2009. 2004, 2009, 2014. Ya. Nah, tapi gini, saya ingin masuk sedikit lebih dalam ya soal rekrutmen pemimpin ini. Kita ngomong soal pemimpin secara keseluruhan. Ya. Orang yang punya otoritas untuk menentukan calon pemimpin, mulai dari calon gubernur, calon presiden, wakil presiden, ini kan pimpinan-pimpinan partai. Ya, jadi Ya kan? Ya. jadi istilahnya Jadi- sekarang ini pemimpin merekrut calon pemimpin. Ya, jadi ya enggak, kalau ikut mekanisme konstitusi kita kan yang berhak mencalonkan, terutama ngomong presiden, itu kan partai politik. Apa? Ya, kecuali pilkada itu independen Boleh. boleh. Nah, ini kita ngomong soal nasional dan ini menarik sekali ya. Kalau kita ngomong calon orang yang punya otoritas menentukan itu kan kita sebut saja PDIP Ibu Mega. Lalu kemudian Golkar. Ya. Lalu kemudian Demokrat. Erlangga disebut. Iya kan? Pak legal lah di Golkarnya. Lalu kemudian Pak SBY di Demokrat. Pak Prabowo di Gerindra. Lalu kemudian itu problem juga Mas, potong sedikit karena dia 3 kali ngusung dirinya sendiri. nah, iya itu dia. Lalu kemudian di Nasdemnya Pak Surya Paloh. Ya. Begitu. Dan kelihatannya Pak Surya Paloh ini juga. yang cukup menjadi catatannya itu adalah langkah yang diambil oleh beberapa pimpinan partai. Sebut saja misalnya, Ya, ada Muhaimin juga ya, ada Muhaimin dari PKB, ya. Nah, tapi kan beberapa partai ini paling tidak sejak awal reformasi mereka tidak punya andil, nanti dikoreksi. Seperti tidak punya andil untuk menentukan arah calon pemimpin yang ingin dijual kepada publik, ya. Lebih banyak mengikuti. Tapi ada 2 yang menurut saya perlu digarisbawahi atau diberi catatan. Yang pertama itu Ibu Mega dengan PDIP-nya. Lalu kemudian yang kedua, lepas dari segala kekurangan dan Nasdem ini partai baru. Nasdem ini juga dia punya style sendiri. Dan Surya Paloh dengan Nasdemnya ya, Pak Surya Paloh. Artinya dia mulai dari pemilu yang beberapa 10 tahun yang lalu kan dia sudah mendorong Pak Jokowi. Lalu kemudian sekarang ini itu dia sejak awal dia mendorong Anies misalnya. Itu. Sementara kan beberapa partai yang lain itu menjadi follower. Sebentar dulu. Prabowo harus disebut. Ya, Karena dia juga sebentar. Ini soal karakter ya, soal karakter. Sementara kita sebut saja partai yang lain itu kan cuma ngikut-ngikut aja bergabung. Ya. Nah, menariknya di Gerindra itu sejak awal Gerindra itu sejak berdiri sampai yang sekarang. memberi keputusan itu adalah Pak Prabowo dan kemudian yang maju adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Kita periksa ke belakang misalnya sikapnya Ibu Mega yang perlu nanti kita bahas dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Kita mulai dari Pak Jokowi sendiri deh jadi contoh. Dia dari Solo,
lalu Nobody. tiba-tiba dibawa ke Jakarta, yang pada saat itu hampir pasti partai-partai yang lain sudah mendukung Foke pada saat itu. Ya, Pilkada DKI. Ya, pilkada DKI. termasuk suaminya Ibu Mega, almarhum Taufik. Ya kan? Bahkan waktu itu Ibu Mega berbeda pendapat dengan Pak Taufik Kemas. Tapi dia bilang nggak ini nih, yang dari Solo ini. Meskipun kelihatannya sederhana segala macam. Lalu kemudian setelah dia di DKI Jakarta kelihatannya memang cukup moncer. Lalu udah Ibu Mega bilang enggak, ini nih dorong jadi calon presiden. Lalu kemudian setelah itu fenomena lagi yang DKI Jakarta ini. Orang semua rame segala macam, tiba-tiba Ibu Mega bilang enggak, Ahok. Rame orang bilang ini Ahok ini kan Cina, Ahok ini Kristen. Tapi dia bilang enggak. Ini Pancasila, ini kita punya undang-undang dasar. Jadi semua warga negara Indonesia ini punya hak. Dan tidak sedikit dia di ini. Tapi dia mau menunjukkan bahwa ini demokrasi kita ini harus dibangun di atas keberagaman. Ya. Di atas kebinekaan. Meskipun itu ditentang. Nah ini kan Iya, dan sesuatu. di atas nilai-nilai yang penting. Oke. Nilai-nilai Lalu demokrasi. kemudian yang di 2024 ini menarik sekali. Kita semua tahu bagaimana Puan itu bekerja supaya dia maju menjadi calon presiden. Ya kan? Ya, balik Karena ke- apa? Karena PDIP itu 20%. Dia bisa mengajukan sendiri. Ya. Baliho sudah tersebar di mana-mana. Tapi Ibu Mil kan demi ini dia bilang enggak. Ganjar. Itu yang tadi saya bilang. Ya kan? Kalau Iya. dibandingkan dengan Itu nggak cukup juga. Der. Banyak orang yang datang untuk calon wakil setelah Ganjar, orang sudah mulai bikin ini nih. Teka-teki yang akan jadi calon wakil presidennya nanti itu ada apa? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini punya partai P3, punya duit. Ya, sahabat. Lalu kemudian Erick Thohir muncul di situ karena punya uang. Lalu kemudian lain-lain. Lalu Ibu Mega bilang enggak. Saya pengen Mahfud MD. Meskipun orang ini nggak punya duit, tapi orang ini punya integritas, paling tidak begitu. Dan rekam jejaknya soal korupsi ini tegas dan jelas. Nah, ini kan sesuatu. Nah, bagaimana nih teman-teman melihat dari sisi itu? Soal sosok pemimpin yang punya otoritas untuk menentukan pemimpin bangsa ini gitu. nih, ya kan gini, ada tipe pemimpin dalam pemilu ya, yang memang cuma mikirin kemenangan, sehingga norma, prinsip, substansi itu nggak penting. Yang penting bagaimana caranya dia menang. Dan kemudian itu diterjemahkan dalam bentuk memilih figur atau orang. Jadi itu Ya, politik itu satu. Machiavellian betul itu. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, ada pemimpin yang juga mikirin menang, tapi yang lebih penting itu adalah figurnya. Kalau dia menang, dia mau melakukan apa? Dia mau memberi perbaikan bagi negara ini atau tidak? Menurut saya, orang seperti Mega itu berpikir begitu. Kalau orang seperti Jokowi tidak, dia memikirkan. Ya, kita bandingkan ya. Dia memikirkan bagaimana keberlangsungan Kekuasaan. kekuasaannya. Satu. Atau katakanlah bagaimana keberlangsungan polisi legasinya. Kan itu yang selalu diceritakan. Soal IKN lah, soal macam-macam. Lalu ada juga orang seperti Prabowo. Makanya bagi saya dalam konteks seperti ini penting, dia sudah 3 kali jadi calon presiden, 1 kali jadi calon wakil presiden. Sebetulnya ini orang mau apa? Dia saking banyaknya, ya makanya saya bilang saking banyaknya. Itu Saking seringnya. ada orang itu yang memang hanya mau jadi pemimpin. Itu bahkan dia nggak tahu dia mau bikin apa, mungkin ya dia nggak tahu dia Atau dia memang bikin partai supaya dia jadi ya itu mulai dari sudah bisa dilihat dari situ gitu. Ya, ya. Bisa dilihat dari Ya. situ. Jadi menurut saya orang seperti Mega gitu ya jadi penting dalam suasana atau iklim demokrasi yang tadi Ray bilang, yang nilai-nilai, prinsip dan substansi termasuk konstitusi ya, kita obrolin yang lalu itu harus jadi patokan yang serius, dan itu harus
Jadi ini semua ini harus ditaruh ke orang. Connect nggak ini, cocok nggak ini? Kalau nggak cocok, nggak. Kan gitu. Iya. Makanya misalnya pilihan tidak memilih Puan itu kan juga, ini nanti efeknya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Kita kan nggak pernah. Bukan hanya sekedar Puan elektoralnya kecil ya. Baik. Gini, saya kok membayangkan, ini kan saat ini kita beruntung ya, punya sosok seperti Bu Mega, yang dia berani melawan arus untuk sebuah tujuan yang tadi, yang jauh ke depan. Nah, Jojo dulu, nah ini Bung Jojo, iya iya, ngomong ini uangnya. makanya saya ini ingin gali dari Bung Jojo itu, ini kebayang nggak kalau kita nggak ada lagi sosok seperti seorang Mega, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Iya, kalau gini, kalau agak panjang nih. Kalau kita ngomong soal rekrutmen kepemimpinan, kita harus menyimak setidaknya dua hal. Pertama, rekrutmen itu dilakukan oleh siapa? Nah, dalam konteks ini adalah partai politik. Makanya tadi sebenarnya aku coba menghindar untuk bicara soal personal. Misalnya Megawati, Prabowo dan lain-lain. Mestinya lembaga ya yang melakukan itu, partai politiknya gitu. Nah, mengapa Mega punya hak prerogatif untuk menentukan siapa calon? Itu keputusan Kongres sebagai forum tertinggi ya, memutuskan bahwa hak prerogatif itu atau otoritas untuk menentukan siapa itu otoritas tunggal Megawati. Itu keputusan Kongres ya. Nah, kalau kita maksudnya bukan Mega sendiri. Bukan Mega sendiri, tetapi lembaga yang memutuskan. Lembaga itu kita bicara soal forum tertinggi lembaga di Kongres. Prabowo juga diputuskan Kongresnya tentang otoritas penuh. Nah, aku nggak tahu apakah Prabowo punya mekanisme itu. Nah, kedua, tadi kita bicara soal siapa, oleh lembaga. Ya. Nah, kedua kita bicara soal mekanisme rekrutmen. Ya, mengapa dinasti itu menjadi marak di level kabupaten kota dan provinsi? Kita lihat siapa yang ngusung nih lembaganya. Partai politik juga yang ngusung kan dinasti-dinasti ini. Artinya partai politik juga tidak punya mekanisme dan indikator yang ajak untuk menentukan siapa yang layak duduk, orang yang kompeten duduk di kursi kekuasaan meskipun di level daerah. Saya kasih contoh begini. Misalnya beberapa partai buruh dan sosialis, partai sosialis di Eropa ya, terutama di Eropa Timur. Mereka punya indikasi. Misalnya begini. Orang nggak bisa jadi pemimpin yang diusung oleh partai yang bersangkutan itu kalau misalnya di dalam durasi waktu 5 tahun dilihat nih dia pernah belanja di koperasi partai udah habis berapa tuh selama 5 tahun. Itu untuk mengukur bagaimana kontribusi dia membesarkan partai. Ya, terus kemudian yang kedua misalnya, apakah anaknya sekolah negeri atau sekolah swasta? Kalau anaknya sekolah swasta nggak bisa, harus sekolah negeri. Jadi dia orang nggak bisa nyalek kalau anaknya sekolah di sekolah swasta. Artinya aku mau bilang begini, partai politik itu punya indikator, punya mekanisme, gitu loh. Nggak asal kemudian wah ini surveinya tinggi, tetapi ada mekanisme yang clear. Kalau mekanisme Jo, semua partai itu punya. Kalau lo baca itu peraturan organisasi di partai ADRT-nya itu jelas semua mengatur itu. Iya. Persoalan kita hari ini itu ada dua, ya. Kenapa itu nggak jalan? Karena satu, ini kita ini sudah terjebak dalam pragmatisme yang luar biasa. Iya, Mahar politik itu mekanisme itu menghancurkan lain semua. hal. Ini Ya. indikator. Nah, Ya. kalau Indikator. yang Kok terakhir punya ini- indikator nggak untuk mengapa si X, mengapa bukan si B? Gitu. Kalau yang terakhir ini kan semua tadi mekanisme yang tadi Jojo sampaikan itu kalah dengan itu kepentingan yang lebih besar. Begitu presiden bilang dukung anak saya ya, selesai. Memang itu. Siapa yang berani menolak? Ya, Itu udah jadi. ya. Yang aku mau bilang itu justru menjadi bukti kuat bahwa kita nggak punya indikator. Bukan, maksudnya sebelah itu. Di kita ini dibuat 1000 indikator pun, Iya. kalau udah presiden minta, Lo mau, indikator itu lewat. apalagi kalau ketua partainya punya masalah. Iya, nanti indikator itu ngikutin apa kata presidennya. Gitu lagi. Nah, itu yang aku mau bilang. Jangankan Iya. jangankan indikator partai loh, Pak.
konstitusi aja bisa diubah. Itu artinya kita Ngikutin apa kita maunya harus ini, ya kan? harus punya titik api nih. Kita menuju ke sana tuh ya. Artinya kita bahkan juga tidak punya titik api itu. Ya, untuk kita ini demokrasi ini kita mau arahkan kemana? Apakah demokrasi ini kemudian menjadi satu mekanisme legal untuk memfasilitasi keluarga-keluarga ini mengelola negara sebagai perusahaan keluarga? Ya, kalau kita tidak punya arah demokrasi ini, kita mau arahkan kemana? Jadi susah juga ini kita. Ini kan kita ini kan diskusi ini muncul karena kita punya realitas seperti hari ini, Jo. Ya. Tadi Jojo bilang kita punya indikator. Saya melihatnya kita punya dari mekanisme. begini, Mas. Ya, mekanisme apa yang dulu. disebutkan oleh Mekanisme Jojo. kita sudah punya. Mekanisme dan Partai-partai semua sudah punya mekanisme. Cuma kan semua itu tidak berjalan efektif. Maka tadi kita bicara sosok orang yang menentukan di partai Ya. itu. Ya Saya kan? mau masuk ke situ, Pak. ya Kalau saya gimana? masuk, Gimana? makanya kalaupun misalnya indikator nggak ada, apalagi indikator loh ya, Ya. aturan aja nggak ada. mekanisme aja nggak ada apalagi indikator. Iya, jadi andai kata pun itu tidak ada, disitulah letak kepemimpinan. Ya. Gitu. Apakah Anda mau leadership? Apakah Anda mau membuat kualitas demokrasi menguat? Atau sebaliknya Anda memanfaatkan ketiadaan itu? Nah, disitulah kita bisa masuk mengapa Megawati menjadi signifikan. Iya, gitu. Ya, untuk menentukan siapa pemimpin bangsa, ya, calon presiden misalnya. Dia memikirkan soal, ya meskipun katakanlah indikator belum clear, mekanisme belum clear, tapi Megawati memutuskan si A dan bukan si B itu berdasarkan soal kepentingan bangsa gitu loh. Itu indikatornya dari mana dia bikin? Kenapa? Ya, dia kan sudah bisa melihat track record. Tanya lagi dari mana? Kita tadi bicara, Jer. Ini kalau ada yang nggak ada, bukan kalau nggak ada indikatornya, nggak ada aturan, yang menentukan itu justru adalah figurnya. Nah, disitulah menurut Jojo kehadiran Ibu Mega jadi penting, sebab boleh jadi belum ada indikator, belum ada sistem rekrutmen, tapi Ibu Mega dengan katakanlah kekosongan itu memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan publik. Gitu loh. Sebagai contoh misalnya, kan kita tadi menyebut putusan partai mengatakan menyerahkan segala sesuatunya kepada Ibu Mega kan? Otoritas. Apakah keputusan partai ini dimanfaatkan sendiri untuk Ibu Mega? Jelas tidak hari ini kan. Lalu dia justru mempromosikan orang yang bernama Ganjar Pranowo dengan mengabaikan kemungkinan anaknya untuk jadi calon presiden gitu. Nah, saya sebetulnya begini Jo yang saya pikirkan. Mengapa orang bisa sampai pada level kayak begitu gitu? Level yang tidak lagi memperdulikan apa yang apa namanya, yang menguntungkan bagi saya gitu. Menguntungkan bagi keluarga saya gitu. Iya, apa? Kan ini yang kita lihat dari perbedaannya dengan katakanlah yang dinasti politik kita sebutkan tadi. Karena cara berpikirnya adalah gue udah buat banyak nih kepada bangsa dan negara ini. Mosok begini aja saya nggak boleh? Kan kira-kira gitu cara berpikirnya tuh. Saya udah bangun infrastruktur, ya kan, ekonomi stabil. Mosok minta 3 periode nggak boleh, ya kan? Masa masuk anak saya nggak boleh? Jadi seolah-olah ada cara berpikir. Apa dong tanda terima kasih bangsa ini pada saya? Nah kan, ada cara berpikir, kayaknya cara berpikirnya begitu. Padahal ada pesangon besar itu. Itu dia. Nah, situasi itu kelihatan ya nggak muncul pada pribadinya Ibu Mega. Ibu Mega nggak merasa bangsa ini berhutang pada dia, tapi dia yang berhutang kepada bangsa ini. Kira-kira begitulah ini bahasanya tuh. Saya dia narasumber saya ingin beranjak dulu. Saya ingin beranjak dulu diskusi kita dari soal ini supaya tidak muter-muter. Nah, begini. Tapi jangan dulu dihilangkan. Ini nyambung dari apa yang disampaikan Om Rey. Ini kita bicara soal pemilu 2024. Ya. Hari ini ya, kita itu bicara soal prosedural demokrasi.
dan substansi atau demokrasi substansial. Ya, Ya dan kan? demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural. Yang terjadi di 2024 ini secara prosedural itu sudah diobok-obok. Ya. Ya kan? Justru terbalik, Bang. Sebentar dulu. Sama dulu, dirasa dulu. Iya, ini jangan sampai dia makin Yang namanya menyesatkan. gini. Nggak, jangan sampai dia makin menyesatkan kita. Makanya jelasin dulu, Nah, belum. nah, Dia kan gini. belum sampai ke intinya kok udah potong. Ya kan? Demokrasi prosedural itu diobok-obok Ya. di 2024 ini. Kenapa saya bilang diobok-obok? Ini tadi, Banyak kalau kita ngomong punya. soal mekanisme di partai politik, semua sudah ada. Tapi kan itu semua diabaikan. Kita sudah punya aturan mengenai siapa yang boleh menjadi calon wakil presiden, boleh calon presiden, dan siapa yang boleh wakil presiden. Ya, jadi- Tapi itu kan dilibas. Oke. Akhirnya untuk melanggengkan. Secara prosedural udah lewat. Lalu kita bicara soal substansi. Substansinya kita nggak dapat Nah, itu- demokrasi ini sebentar. oleh karena semua itu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan memenangkan Nggak, Bang. calon yang didukung oleh Iya. para penguasa. Sebelum- Nah, saya ingin tanggapan dari kalian bertiga itu soal Enggak. bagaimana pemilu 2024 tadi ketika secara demokrasi proseduralnya sudah berantakan, lalu demokrasi substansialnya juga hancur lebur. Gini, saya luruskan dulu. Ya, ini jatah narasumber diambil terus nih. Supaya kita nggak keliru ya. Aha. Karena gini, yang dimaksud oleh Sebastian tentang prosedural, artinya kalau dia mau bilang putusan MK itu ada di tengah jalan dan dia menganulir prosedur yang sedang berjalan. Nah, masalah kita kan sekarang putusan MK itu ketika keluar dia jadi prosedur, Bas. Ya tapi kan Gitu loh. ini Jadi, kan enggak. kan diobrak-abrik Iya, apa yang ya. sudah diatur gitu Maksud loh. saya, Aku udah bisa nangkep, maksud ya. saya, jangan sampai karena gini, di luar sana itu mengatakan tidak ada yang salah prosedurnya. Iya. Kenapa? Karena ada putusan MK. Ya, secara hukum clear. Justru itu prosedur ini secara hukum terpenuhi. Gitu ya. Aku mengerti maksudmu, tapi jangan terlalu pakai prosedur. Sebenarnya prosedurnya kalau lihat mekanisme MK terpenuhi karena ada putusan MK. Ini kan prosedur nih, Iya. putusan MK. Nah, yang tidak itu ya substansi gitu. Kenapa tiba-tiba di tengah jalan lo gugat ini lalu muncul putusan yang sebetulnya menganulir. Oke. Membuat Saya ikuti logika berpikir. Aku masuk. Maksudnya kalau Jadi- substansi tidak boleh ada Nggak, gugatan. cukup masuk Iya. saja. Ya, Iya. silakan. Aku masuk gini ya. Kalau diluruskan kan dia Gini. jadi agak lurus sedikit. Sumber legitimasi kekuasaan itu setidaknya ada 3. Pertama, legitimasi hukum. Dia serius. Legitimasi hukum. Kedua, legitimasi politik. Ketiga, legitimasi etis. Pemilu tahun 1997, pemilu terakhir Orde Baru. Orde Baru pemilu 97 itu legitimasi hukum dia dapat. Prosedur, ya. Legitimasi politik dia dapat karena semua kekuatan politik ngumpul ke dia, tapi legitimasi etis dia nggak dapat. Itu dia. Karena itu umurnya cuma 8 bulan. 98 jatuh. Nah, karena itu aku ingin lebih maju. Ini tepat ini. Aku ingin lebih maju lagi. Nanti seandainya nih ya, karena surveinya tinggi kemudian menang. Pertanyaannya, bisa bertahan berapa lama? Karena dia tanpa legitimasi etis. Kalau Soeharto butuh 8 bulan. Kalau Prabowo berapa? Ini kok dia Itu ya. Jadi belum pasti ini om apa ya pasti ya. enggak, ini berandai-andai. Jadi Tahu ini udah bagian pertama udah benar, tiba-tiba kok akhirnya enggak, ini bikin kita pertanyaannya lebih futuristik gitu Jer, maksudnya ya. Jadi siapapun yang berkuasa harus mengantisipasi itu. Nah, aku ingin bilang begini, dalam konteks yang seperti ini, Megawati tetap mengatakan bahwa legitimasi etis itu menjadi signifikan ya, selain legitimasi hukum dan legitimasi politik. Tapi itu nggak cukup, harus ada legitimasi etis gitu. Legitimasi etis itulah yang kemudian digugat banyak orang, 18 guru besar, terus kemudian budayawan dan lain-lain.
Begini, ini agak berbeda saya melihatnya. Nanti ini kita diskusi. Saya melihatnya berbeda. Kalau sesuai dengan cara berpikirnya Bung Jerry tadi, ini secara prosedural oke. Ya. Maka kalau itu semua sah, maka Ibu Mega juga bisa setuju aja soal perpanjangan masa jabatan 2 tahun. Nah, itu Dengan mekanisme itu. Sebentar Iya, dulu. tapi kan nggak etis. Lalu kemudian yang kedua, soal amandemen konstitusi untuk masa jabatan 3 periode itu. Ya. Nah, justru di situ substansinya menurut Ibu Mega. Ini bukan soal regulasi aja, ini hal yang sangat prinsip Bukan soal dari kita hidup bernegara. Nah, begitu. Iya. Nah, Iya, kalau cuma soal itu, ya ini mas selesai. Kita ngomong soal tadi demokrasi prosedural. Jadi demokrasi prosedural juga Jerit jangan hanya melihat soal undang-undang yang direvisi kemarin itu dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi prosedural demokrasi itu menyangkut banyak hal, soal mekanisme internal partai, soal kalau itu- udah segala macam. Itu rangkaian secara udah selesai. secara keseluruhan. Ya, justru Bas, sebenarnya kita sama. Justru karena orang seperti Ibu Mega ya berpikir bahwa aturan itu penting, mekanisme itu penting. Secara substansi, mekanisme yang sudah diatur ini jangan lo intervensi di tengah jalan untuk kepentinganku Ada sendiri. fatsun politik. Iya. Dan ini yang terjadi kan dalam putusan MK. Coba kita periksa putusan MK itu. Memang kelompok sana atau banyak orang mewacanakan putusan MK itu untuk semua anak muda. Itu kan hanya untuk membela seolah-olah ini untuk anak muda semuanya, tapi itu cuma untuk Gibran. Ya, Gitu loh. ya itu clear. Nah, itu juga ya. Dan itu Jadi kalau orang seperti- Jerry baca secara serius itu beberapa kali nama Gibran disebut secara eksplisit di situ. justru itu. Jadi jangan bilang itu untuk semua. Ya, anak jangan- muda. jangan- Itu bukan saya ngomong, saya mengutip banyak orang yang mengatakan. Ya artinya "Oh, kalau saya serius membaca Tidak bisa itu diklaim putusan, iya. sebagai representasi anak muda. Mengatakan itu cuma untuk Gibran sama dengan Saya merasa pertanyaan saya belum terjawab nih. Iya betul. Mengapa orang bisa sampai pada level itu? Apa yang membuat orang bisa sampai pada level nggak penting lagi gue gitu loh. ini gara-gara diinstruksinya. Jadi dengan yang penting itu prosedur adalah dan substansi. apa yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Iya. Menurut saya nggak mudah orang sampai ke situ. Ya. Sangat sulit, gitu. Sangat sulit orang sampai pada level di mana yang penting tuh bangsa ini. Dan itu nggak hanya cara lisan, tapi dia dipraktekkan oleh dia kan. Iya. Kalau contoh kasusnya dari Ibu Mega, ketika ia punya potensi jadi calon presiden, dia luluh karena tuntutan massa yang lebih banyak bukan pada dirinya. Ketika anaknya punya potensi dengan mengabaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang 20% itu tadi, anaknya dia nggak majukan. Anaknya, sabar dulu Jer. Anaknya diberi kesempatan oleh beliau berkompetisi. Oke, kalau Anda mau duduk sebagai calon presiden, ya Anda harus melawan kompetitor yang lain. Iya. Gitu kan? Kalau ternyata anaknya tidak memenuhi persyaratan minimal lah untuk jadi dalam konteks indikator itu tadi misalnya gitu, dia memutuskan yang lain. Gitu. Kenapa orang bisa sampai Iya. Jangan tanya loh menurut saya perasaan pribadinya itu anaknya 2 kali dipinggirkan oleh dia demi orang lain tuh Ya. gimana gitu loh. Iya. Oh ada orang demi anaknya malah kalau penting Betul. konstitusi. Itu menginspirasi, ya. Iya, kalau konstitusi mau kita ubah ya kita ubah Ya konstitusi. itu dia, itu yang saya bilang. Ini kita Iya. kita ini sudah ada di Maksud saya, ya bagaimanapun kalau kita bicara tadi Rai mengatakan orang seperti Mega itu sampai pada pendirian yang kuat seperti itu ya. Saya kira juga mungkin ada sejarahnya karena bagaimanapun Soekarno itu adalah presiden pertama kita dan banyak nilai-nilai demokrasi. Artinya kamu yang mengatakan kita Ibu dapatkan. Mega itu banyak mendapat inspirasi dari Soekarno. Iya dan Iya. menjalankan amanat Soekarno ya bapaknya gitu yang Tapi sampai sekarang. di samping itu menurut saya Jer, pengalaman beliau sendiri. Iya itu bagian Beliau dari ini kan memang memulainya ibaratnya kan dari bawah sekali kan.
Ya, ya. Dan ketika ia memulainya, Proses panjang ya. ketika ia memulainya, dia sama sekali jauh dari kemewahan untuk memulai sebagai seorang politisi. Dia untuk berkumpulnya dicegah ya kan, sudah ditetapkan ketua umum partai, kemudian dicabut ya, kantornya diserbu ya, macam-macam dan Jadi seterusnya. dimatangkan oleh proses itu. Iya, jadi pemenang pemilu tahun 99, tetapi kemudian di MPR kalah sebagai calon presiden dan sebagainya. Itu menurut saya membuat dia juga matang sebagai politisi gitu ya. Dan, nah ini dannya itu, bisa nggak kebayang oleh kita, seorang anak baru 2 hari jadi anggota partai politik lalu jadi ketua umum. Seorang anak yang baru 3 tahun jadi wali kota langsung jadi calon wakil presiden. Ditempa apa dia dengan politik demokratik ini gitu saya. Kebayang oleh kita. Jadi kalau Anda tadi berbicara, berbicara, Bas, kok apa yang terjadi di dalam proses rekrutmen kita? Yang terjadi hari ini sangat mengkhawatirkan karena baru 2 hari jadi anggota partai, lalu bisa menjadi ketua umum partai, baru 3 tahun jadi wali kota, lalu bisa jadi calon wali kota, yang kita nggak tahu juga apa prestasi yang luar biasa dari dirinya. Artinya apa? Artinya akan banyak proses-proses potong kompas untuk menjadi calon pemimpin di bangsa ini. Yang penting kau punya 2. Kau punya duit dan kau punya darah biru. Kekuasaan. Darah biru politik. Dan mudah-mudahan orang seperti Ibu Mega terus memberi inspirasi kepada kita. Bukan kekuasaan yang penting, tapi prinsip berbangsa bernegara lah yang paling utama. Oke, aku ingin merespon Pak Rey dengan Jadi anggap saja ini closing statement. Closing statementnya Bung Jojo. dengan Memang udah selesai nih. mengutip saya kira- aku mengutip orasi Megawati tahun 2010 ya. Jadi Tip yang benar, jangan sampai aku bacakan ya, verbatim nih. Kita disodorkan pada pilihan pragmatis antara koalisi atau oposisi. Karena politik telah direduksi menjadi perebutan kekuasaan antar elit politik. Dalam kesempatan ini, saya, Megawati, perlu tegaskan bahwa cita-cita kita jauh lebih besar dari kursi di parlemen atau jumlah menteri atau melangkah ke istana presiden. Mengangkat harkat dan martabat rakyat adalah lebih utama daripada bagi-bagi kekuasaan. Megawati 2010. wah, ini keren. 2010. Oke. Ya udah, saya kira ke obrolan kopi sore kita sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di obrolan kabar burung berikutnya. Iya. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi.